Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abedin Pratama dengan NPM 2315061081 dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang register, terutama pada register rangkaian SIPO atau serial in dan parallel out. Jadi pertama-tama, register merupakan suatu komponen atau kumpulan blok yang digunakan untuk menyimpan data biner secara sementara. Kemudian dalam register ini terdapat dua macam, yakni serial dan satunya itu paralel. Kalau serial itu secara bergantian dan paralel itu secara bersamaan. Kemudian ada empat jenis dalam rangkaian register. Yang pertama itu ada PIPO atau parallel in dan parallel out, yang dimana PIPO itu memasukkan input secara bersamaan dan juga mengeluarkan output secara bersamaan. Yang kedua itu ada SISO. Jadi SISO ini memasukkan input secara bergantian dan juga mengeluarkan output secara bergantian. Yang ketiga itu ada PISO atau parallel in dan serial out, yang dimana rangkaian ini memasukkan input secara paralel atau bersamaan, kemudian mengeluarkan outputnya itu secara bergantian atau serial. Dan yang terakhir ada SIPO. Jadi SIPO ini serial in atau parallel out, serial in dan parallel out, di mana si SIPO ini memasukkan input secara bergantian, sedangkan outputnya itu dikeluarkan secara bersamaan. Jadi langsung saja kita masuk ke rangkaiannya. Di sini terdapat rangkaian SIPO, yang dimana rangkaian ini mempunyai dua logic state, di mana satu logic state itu sebagai input, dan satu logic state lagi sebagai switch, di mana switch itu digunakan untuk eh, menginput data. Kemudian ada empat flip-flop IC DTFF, U1, U2, U3, dan U4, yang dimana masing-masing dari IC ini mempunyai outputnya, logic probe saat yang berjumlah 4. Jadi saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian ini, di mana eh, input ini akan dimasukkan bersamaan dengan switch, di mana switch ini harus bernilai 1. Kenapa bernilai 1? Karena input itu akan terus berjalan jika kondisi pada switch atau clock itu bernilai high atau 1. Sedangkan jika kondisinya itu nol atau low, inputnya itu akan tertahan. Jadi dia tidak akan berjalan seperti itu. Nah, ini kan misalkan ini inputnya nol, terus switchnya itu 1, maka rangkaian ini akan terus eh, berjalan ke IC yang pertama itu 1 dan akan melakukan output di sini. Kemudian kita inputkan lagi angka yang berbeda pada eh, inputnya. Kemudian input yang di sini tuh akan bergeser ke IC, kemudian ke sini. Dan input yang baru kita inputkan akan masuk ke sini. Lalu kita inputkan lagi input baru, maka input yang di sini akan bergeser ke sini, lalu akan keluar di output di sini. Yang ada di sini akan bergeser ke sini, dan yang baru itu akan masuk sini. Begitu juga seterusnya sampai output terakhir. Jadi kita sebuah sejaran dan kita akan mencoba memasukkan nilai input. eh Mungkin desimal 5, yang dimana desimal 5 itu jika kita konversikan akan menghasilkan biner 1010 jika kita baca dari kanan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan memasukkan eh, nilai 1 agar menghasilkan output 1.
satu, dan sini kita akan menyalakan switchnya, ya, dan tentu saja itu kita harus menyalakannya ke nilai satu atau high. Nah, di sini inputnya sudah masuk ke U1-nya, masuk ke IC, terus keluar di logic probe. Kemudian kita inputkan lagi 0, maaf, kita reset dulu ke 0. Kemudian kita nyalakan lagi input ini. Kita ubah lagi ke kondisi high. Maka output yang tadi yang ada di sini kan tadinya satu. Maka dia akan bergeser masuk ke IC DTFF-U2 dan akan keluar di output logic probe ini di sini. Dan kemudian yang input yang kita baru masukkan tadi akan masuk ke U1 yang ditempatkan oleh output satu tadi. Lanjut, ini kan baru satu nol. Kemudian kita akan memasukkan input satu lagi. Nah, akan dia bergeser lagi tuh. Yang tadinya U2-nya itu satu, sekarang jadi nol. U3 jadi nol, jadi satu. Dan input yang kita masukkan barusan itu akan masuk ke U1 dengan outputnya itu satu. Dan itu angka ya, dan angka terakhir itu nol. Jadi kita reset dulu. Ini kan sudah nol posisinya, dan switch ini kita ubah jadi high atau satu. Nah, dan input yang di sini akan langsung masuk ke U1-nya, menggeser output sebelumnya. Jadi di sini kan sudah kelihatan tuh outputnya. Jika kita baca dari kan 10 atau bilangan desimal 5. Jadi ya kesimpulannya tuh outputnya itu akan terus bergeser jika kita masukkan inputnya. Dan cara masukkan inputnya itu secara serial atau bergantian gitu, dan outputnya itu akan keluar secara bersamaan. Eh, Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.